Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan kali ini gua akan ngebahas Baki Gaiden Kenjin, yang mana fokus ceritanya adalah Doppo Orochi, imam besar Shishinkai Karate. Di video gua yang sebelumnya, si Doppo kagak terima atas apa yang dilakukan oleh Yuichiro Hanma. Secara si Doppo bilang kalau Yuichiro telah menghina harga diri bela diri Jepang, dan kemudian kagak pakai kasihan Shiriki Gozan, langsung dia bully habis-habisan. Bahkan juga dipiralin dengan tega. Tapi bukannya puas, jiwa muda Doppo Orochi semakin membuas. Pendekar lainnya dia tantang, bahkan dia suruh pakai pedang, dan tuh orang langsung dibuat ketawa. Secara katanya, ntar kalau lu mati gua malah masuk penjara, seai lo botak. Tapi si Doppo langsung berkata lagi kalau itu kagak bakal terjadi. Meskipun si Doppo juga mengerti bagaimana lawannya punya reputasi, atau lebih tepatnya 14 orang banyaknya udah pernah dia tebasin. Dan itu adalah prestasi yang luar biasa. Lah bacok orang prestasi, karena meskipun di zaman samurai aja belum tentu banyak orang bisa melakukannya. Dan si Doppo berkata lagi, romannya meskipun melawan senjata api lo masih sanggup menghadapi. Tuh orang ketawa dan langsung berkata, meskipun rumor tentang gua kedengarannya mengagumkan, tapi kalau melawan Senpi dengan pedang, jujur aja kagak ada peluang. Kemudian tuh orang kembali mengatakan, lo menantang gua dengan pedang hanya untuk membuktikan kalau lo punya keberanian. Tapi bagi gua itu hanya sebuah kebodohan. Pedangnya dia ambil tiba-tiba, lalu seketika dia pasang kuda-kuda, dan crot, secara wadidau laler terbang kagak berdosa dia belah jadi dua. Benar-benar tega. Si Doppo langsung dibuat terperangah, karena ternyata dua laler langsung tewas hanya dengan sekali tebas. Lalu dengan bangga dia mengatakan kalau senjata dibuat hanya untuk seorang master. Atau dengan kata lain, dia ingin mengatakan kalau semua senjata dibuat untuk tujuan mematikan. Ya meskipun gua juga tahu kalau tangan lo itu berbahaya, tapi itu kagak bisa dibandingkan dengan sebuah senjata. Si Doppo sakit hati dengan seketika lubang hidungnya langsung dicocot pakai kaki. Bangke, kaki apa spiteng? Tuh orang kesel banget. Si Doppo langsung dia sabet, tapi kagak kena. Bahkan dengan sengah si Doppo langsung menghina. Dan tuh orang yang dibuat emosi langsung berdiri. Bahkan dia mengatakan kalau kali ini dia kagak bakalan menahan. Tapi bukannya ngeri, si Doppo menghina lagi. Lalu dengan seketika dia pasang kuda-kuda, si Doppo kembali menghina. Lah buset, muka lo seram juga. Dan keduanya langsung siap siaga. Tuh orang berkata lagi, siap-siap lo mati. Dan sebenarnya dalam hati si Doppo juga dibuat ngeri. Tapi biar kagak tensin, si Doppo berkata kalau itu bakalan gue coba. Dan kagak pakai bilang pedang, langsung menerjang. Tapi secara wadidau dengan lantai bawahan si Doppo langsung bisa menahan. Tuh orang dibuat kaget, tapi seketika langsung dijebret, crot. Dan hasilnya tuh orang langsung dibuat moncrot. Tuh orang langsung KO gak berdaya. Tapi si Doppo juga berkata, andai aja Tantami kagak ada di mari, pastinya gua udah innalillahi. Kemudian tempat dan waktu berganti. Tepatnya 91 km dari selatan kota Tokyo. Dan tampak juga Tokugawa yang sedang mengamati dengan kapal pesiarnya. Kepada bocahnya dia berkata, bagaimana bisa ada orang yang begitu egois? Karena rupanya Doppo Orochi juga ada di mari. Udah kayak mancing mania, si Doppo nangkap ikan cuma dengan tangannya. Lalu kemudian kagak pakai kelamaan, langsung dia makan. Doppo berkata kalau di jarak 2 meter dari mari udah hampir kagak ada makanan sama sekali. Gua kelaparan dan gua rasa dia juga sama. Dan rupanya yang Doppo maksud adalah seekor macan. Bahkan juga mereka minum di tempat yang sama. Secara si Doppo berkata, ketika lo hidup di belantara sebaiknya hindari bahaya.
Atau dengan kata lain, jangan bertarung kalau itu kagak perlu. Dopo terus berlatih dengan keras, sementara si Macan tidur dengan malas. Karena Dopo merasa kalau Macan udah kuat dari sananya. Bahkan sampai saat ini si Macan sama sekali kagak merasa tersaingi. Hingga sampai suatu ketika si Macan lapar juga. Tepatnya di hari ke-30, si Macan akhirnya mencari mangsa. Si Macan jalan secara perlahan dengan isi pikiran yang cuma ada makanan. Karena udah kagak ada makanan yang tersisa kecuali tinggal si botak. Dan si botak yang lagi duduk sendiri, perlahan-lahan dia hampiri. Tapi Dopo yang paham situasi langsung mempersiapkan diri. Dan akhirnya mereka saling berhadapan. Si Macan pasang kuda-kuda dan langsung menyerang seketika. Namun sekuat tenaga si Dopo langsung nonjok sampai-sampai gigi si Macan langsung rontok. Dan belum berhenti, rahang si Macan kembali dia beri. Bahkan dengan tega gigi si Macan sampai ditendang juga. Si Macan dibuat kelojotan, tapi dia kembali melawan. Pun dengan Dopo Orochi sekuat tenaga, kepala si Macan langsung dia timpa. Macannya jadi kucing. Dan akhirnya kali ini si Macan benar-benar dibuat mati. Benar-benar jolim. Dan ternyata diam-diam Tokugawa adalah satu-satunya saksi mata. Dan begitulah rupanya kisah antara Dopo melawan harimau tercipta. Lalu bagaimanakah kisah lain dan sepak terjang Dopo muda? Ya, kita bikin asik aja di video gue selanjutnya.